Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sejahtera buat saudara. Saya ingin lanjutkan seri kita tentang revolusi mental. Ya, shifting dari mental budak menjadi mental seorang anak. Sehingga saudara bisa hidup dalam warisan dan kepenuhan janji yang Papa kita di surga siapkan bagi kita. Nah, pergumulan utama atau penghambat utama untuk terjadinya revolusi mental dalam hidup kita adalah pergumulan yang harus selesai, khususnya yang menyangkut siapa diri kita, atau gambar diri kita, atau jati diri kita yang sebenarnya. Dan ini menjadi pergumulan yang besar terus-menerus dengan bangsa Israel. Satu malam yang dibutuhkan untuk mereka keluar dari rumah perbudakan di Mesir. Tapi dibutuhkan 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari mereka. Itu pun dibutuhkan sebuah proses yang namanya dilahirkan kembali. Satu bangsa dilahirkan kembali di padang gurun di bawah pimpinan Kaleb dan Yosua. Nah, generasi yang baru inilah yang masuk ke tanah perjanjian, menghidupi janji dan warisan hidup mereka secara maksimal. Tujuan, destiny, potensi, dan anugerah yang Tuhan siapkan bagi mereka. Sementara bangsa yang lahir di Mesir, besar di Mesir, mereka mati di padang gurun. Nah, sedemikianlah hambatan yang sangat besar itu menyangkut bukan yang ada di luar, tetapi di dalam mereka. Jadi ketika kita bicara tentang perlunya sebuah revolusi mental, maka yang paling utama yang harus kita selesaikan dan menangkan pertempuran ini adalah siapa kita atau jati diri kita yang sebenarnya. Baca bersama dengan saya dalam Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran 19 kita akan mulai baca ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bulan ketiga keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, di mana mereka 430 tahun menjadi budak. Itu status jati diri mereka. Mereka adalah budak selama 430 tahun. Itu berarti sekitar 10 generasi kira-kira. 10 generasi lahir besar makan sebagai budak, kerja rodi di bawah tekanan yang berat dari orang-orang Mesir. Dikatakan pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi it's a journey. Keluar dari Mesir, ada sebuah perjalanan di padang gurun. Nah, untuk tujuannya ada ini, mengikis, memproses mereka. Dan ini proses yang sama yang harus terjadi dengan kita. Shifting tadi dari mental budak kepada mental anak, dari roh perbudakan, sungguh-sungguh dalam realitas hidup dalam roh anak, sehingga kita bisa bertumbuh dewasa di dalam jati diri kita. Sebuah proses padang gurun. Nanti kita akan bahas ini. Ayat yang kedua, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Di sanalah mereka menerima peraturan-peraturan dan hukum-hukum dan aturan-aturan. Karena budak tanpa aturan akan jadi anarkis sekali. Perlunya peraturan. Lalu mereka berkemah di padang gurun, dan orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Ayat yang ketiga, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Ini yang harus kamu beritakan, ini yang harus kamu sampaikan kepada bangsa yang lahir besar menjadi budak ini. Ini yang harus kamu katakan pada mereka. Yang keempat, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi Tuhan bilang sama Musa, sampaikan ini kepada bangsa itu. Kamu sudah lihat dengan matamu sendiri. Kamu sudah mengalami sendiri apa yang Tuhan lakukan. Bagaimana Tuhan begitu nyata
realitas Tuhan begitu dahsyat dinyatakan di depan matamu, bagaimana secara supranatural ya aku menghukum Mesir, menghancurkan Firaun ya dengan roh perbudakannya itu. Kamu sudah lihat itu. Mujizat demi mujizat, tulah demi tulah untuk tujuan ini, melepaskan kamu dari perbudakan Mesir itu. Kamu sudah lihat. Dengan tujuan ini membawa kamu kepadaku. Bagaimana aku, kata Tuhan, telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Bagaimana 2 juta orang lebih menyeberangi laut mati. Itu luar biasa. Tuhan bilang, aku sendiri yang mendukung kamu, aku yang menggendong kamu dengan sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tujuannya adalah membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, ini pesannya, dan ini juga pesan buat saudara dan saya. Ini pesan buat Indonesia. Ya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi tujuan yang pertama, tujuan utama, menuju sebuah proses perubahan mentalitas itu, Tuhan harus sampaikan kepada mereka pertama tentang status dan jati diri mereka. Karena mental kita dipengaruhi oleh pandangan kita, keyakinan kita tentang siapa diri kita. Sama dengan bangsa kita Indonesia. Ini yang harus kita selesaikan. Ya, bahwa kita adalah Indonesia. Selama ini belum selesai, kita akan terus bertengkar, terus ribut satu sama lain. Yang ini ingin mendirikan negara Islam, yang ingin mendirikan syariat Islam. Provinsi ini ingin perda daerah ada syariat Islamnya. Kita masih belum selesai dengan jati diri kita bahwa kita adalah Indonesia yang merdeka dengan 4 pilar bangsa kita. Ya, nah ini harus selesai dalam hal ini. Jadi Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa, hey, ini siapa kamu? Kamu adalah harta kesayanganku sendiri dari semua bangsa. Bayangkan, dari semua bangsa Tuhan pilih bangsa Israel. Jadi harta kesayangannya. Kamulah hartaku itu. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Bayangkan ya. Dari semua bangsa, 200 lebih negara. Tuhan berkata, kamu, orang yang percaya kepadaku, itu adalah harta kesayanganku. Dan pertanyaannya adalah, apakah saudara melihat Tuhan sebagai harta kesayangan saudara? Atau tidak? Dan kemudian ditegaskan lagi, pertama, menyelesaikan masalah jati diri mereka. Dia katakan begini, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Kamu adalah imam dan raja. Itu siapa kamu? Itu destiny kamu. Itu panggilan terbesar kamu adalah itu. Menjadi imam dan raja. Ingat, kamu bukan lagi budak. Kamu bukan lagi slave. Kamu bukan lagi hamba. Tapi kamu adalah imam di hadapanku dan kamu juga raja. Itu statusmu. Kamu bangsa di mana seluruh umatnya, statusnya, jati dirinya adalah raja semuanya. Jadi kalau ditanya identity, ID card, maka akan ditulis di situ raja. Itulah saudara. Status saudara adalah anak raja. Pekerjaan, engkau adalah bekerja bagi kerajaan itu. Ya. Inilah siapa saudara. Engkau imam, engkau adalah raja. Ini yang harus saudara betul-betul pegang, yakini, hidupi, dan berfungsi dan berjalan dalam status ini. Apapun latar belakang saudara, suku, agama, atau status sosial saudara, pendidikan saudara, itu bukan yang akan membawa saudara menghidupi seluruh janji yang Tuhan telah siapkan bagi saudara. Tapi memahami, mempercayai, dan bertumbuh dalam jati diri saudara yang sebenarnya, inilah yang akan membuat saudara bertumbuh dalam warisan
bertumbuh dalam perubahan mental terjadi, perubahan roh terjadi dalam hidup saudara. Jadi sebagaimana ketika anak domba Paskah disembelih, ya, air dan darah keluar. Dan inilah proses yang dibutuhkan untuk seorang ibu melahirkan anaknya. Ada air, ada darah yang mengalir keluar. Untuk lahirnya kehidupan ke dunia ini, lahirnya sebuah seorang anak lahir ke dunia ini, dibutuhkan air ketuban pecah dan kemudian darah tercurah. Ini proses melahirkan. Jadi itu yang terjadi di Paskah yang pertama dalam Keluaran pasalnya yang ke-14. Sebuah bangsa dilahirkan kembali. Bangsa yang adalah budak dilahirkan kembali menjadi bangsa dengan status saya adalah imam. Saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan saya adalah raja, dipanggil untuk memerintah. Inilah yang terjadi ketika domba Paskah disembelih dan darah dan air itu keluar di sana. Jati diri, mengenali jati diri saudara dan bertumbuh dalam jati diri saudara, dalam identitas sejatimu sebagai imam dan sebagai raja. Ini kunci yang utama untuk saudara mengalami revolusi mental ini. Ya, terjadi. Dan ini juga yang harus terjadi dengan bangsa kita Indonesia. Ya, 1945 ada begitu banyak darah yang tercurah dari pahlawan-pahlawan pendiri-pendiri bangsa kita yang mengorbankan dirinya untuk bisa merdeka dari penjajahan Belanda yang selama 400 tahun lebih menjajah bangsa kita Indonesia. Ingat, saudara telah dilahirkan kembali dengan sebuah jati diri yang baru, DNA yang baru, dan itu ada di dalam saudara. Masalah utama, kita masih belum breakthrough dalam mentalitas kita. Dari mentalitas budak kepada mentalitas anak. Itu bukan faktor eksternal, tapi faktor internal, yaitu di dalam kita yang harus berubah. Dan Tuhan mengirim roh anaknya dalam hati kita, sehingga kita bisa berseru setiap hari, Abba, Bapa. Ingat, saudara anak bukan budak. Saudara adalah imam. Dan saudara adalah raja. Raja yang dipanggil untuk memerintah dalam kehidupan. So, ini yang Tuhan katakan. Dan ini langkah awal untuk saudara breakthrough dalam mentalitas. Dari budak menjadi anak. Dan menjadi ahli waris kerajaan. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.